Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakihna wa fakih awladana fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang kami muliakan ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan, kemuliaan kepada kita dan keturunan. Allah berikan kepada kita kesehatan dan keberkahan. Semoga Allah curahkan rahmat dan ridha-Nya di dalam kita menjalani aktivitas kehidupan keseharian. Kajian kita pada hari ini insyaallah bertadabbur Al-Quran. Kita akan memahami konsep dari surah Luqman yang berkenaan dengan nasihat seorang ayah kepada putranya, yaitu Luqman, yang Allah berikan hikmah, berikan ilmu, dan memberikan petuah atau nasihat kepada putranya. Pada surah Luqman ini kita diajak bersama untuk bisa meresapi dan memahami dengan baik bagaimana seorang ayah, dalam hal ini secara umum adalah orang tua, memberikan perhatian yang baik kepada keturunannya dengan cara anak dijadikan sebagai teman diskusi, dengan cara anak dimanusiakan sebagai seorang manusia, karena setiap kita adalah anak untuk orang tua kita, walaupun setiap kita belum tentu mempunyai anak. Maka sebaik-baik kita kemudian berperan di dalam menciptakan generasi yang terpelihara dari api neraka. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13, Luqman memberikan nasihat kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Panggilan yang digunakan Luqman kepada putranya adalah dengan ya bunayya, panggilan kasih dan sayang, panggilan yang penuh penghormatan, merangkul, panggilan yang memuliakan. Hal prioritas yang dinasihatkan kepada putranya adalah janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Kenapa syirik sebagai dosa yang paling besar? Karena ini adalah kezaliman. Di mana letak kezalimannya? Karena menempatkan Allah tidak pada tempatnya, menyamakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah sang Khalik yang maha pemberi kekuatan, maha pemberi rezeki, menyamakan dengan berhala-berhala yang tidak mampu memberikan rezeki, bahkan tidak mampu melindungi dirinya. Pada ayat 14, setelah pada ayat sebelumnya berbicara tentang larangan menyekutukan Allah, Luqman memberikan nasihat kepada putranya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dan kami mewasiatkan manusia untuk berlaku baik
kepada kedua orang tuanya, di mana ibunya telah mengandungnya, yang semakin lama semakin lemah. Setelah itu menyusuinya hingga kurang lebih 2 tahun. Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadaku kamu kembali. Pada ayat 14 dari surah Luqman ini, kewajiban bagi setiap kita yang disebut sebagai anak memberikan bakti, kasih dan sayang kepada kedua orang tua kita. Terlebih kepada ibu. Dia telah memelihara kita, merawat kita, menyayangi kita semenjak di dalam kandungan. Kemudian lahir, diberikan pelukan, dan bunda menyusui kita selama 2 tahun. Tidak pamrih, selalu memberikan kasih sayang siang dan malam. Kemudian ketika kita sudah semakin tumbuh dan berkembang, tetap memberikan perawatan, memberikan pendidikan yang terbaik, tetap memberikan perhatian yang terbaik. Maka daripada itu, tetap diingatkan, bersyukurlah kepadaku, yaitu kepada Allah, dan berterima kasihlah kepada orang tuamu. Tunjukkan bakti yang terbaik untuk orang tua kita. Kepadakulah kamu kembali, yaitu kita akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada orang tua kita. Karena hakikatnya kita dan orang tua kita hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat berikutnya, ayat yang ke-15 daripada surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Dan jika orang tuamu memaksamu untuk menyekutukanku yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaatinya. Dalam hal urusan tauhid, benar-benar Al-Quran memberikan tekanan yang sangat kuat. Bila ada ajakan untuk menyekutukan Allah, jangan taat. Apakah kemudian kita ketika menolak ajakan orang tua kita dalam hal kesyirikan, kemudian kita menjauh? Ternyata Al-Quran memberikan pembelajaran kepada kita dari surah Luqman. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah orang tuamu di dunia dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang baik. Di satu sisi kita menolak ketaatan untuk menyekutukan Allah, di satu sisi kita tetap memberikan penghormatan, perawatan dan pemeliharaan yang terbaik untuk orang tua kita. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian kepadaku kalian dikembalikan, dan aku akan memberitahukan apa-apa yang telah kamu kerjakan. Allah akan membalas perbuatan kita. Yang tersembunyi Allah akan beritakan. Yang besar atau yang kecil Allah akan nampakkan atas perbuatan yang pernah kita lakukan. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Sabilul Jannah dan segenap pemirsa, sekarang kita akan melanjutkan kisah daripada Luqman, di mana ia memberikan nasihat pada ayat yang ke-16. Ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya
jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti. Apapun perbuatan yang dilakukan olehmu, wahai anakku, ketika kita memberikan tafsiran bebas, Allah akan menampakkan, walaupun seberat atau sekecil apapun, bahkan sekecil biji sawi, kecil banget, Allah akan menampakkan. Bahkan kalaupun itu disimpan di bebatuan atau diterbangkan ke langit atau disembunyikan di bumi, Allah akan mendatangkan, Allah akan memberitahukan, Allah akan membalasnya. Jika kebaikan yang dilakukan, Allah berikan pahala, dan jika keburukan yang dilakukan, Allah akan memberikan siksa. Pada ayat 17, Luqman menyampaikan kepada putranya, "Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Wahai anakku, kerjakanlah salat, ajaklah manusia untuk melakukan amar ma'ruf, dan cegahlah manusia dari melakukan kemungkaran, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ibu-ibu dan pemirsa, perhatikan ini keturunan kita. Bagaimana sholatnya, bagaimana peduli terhadap keadaan sekitarnya, amar ma'ruf nahi mungkar, punya rasa empati dan simpati terhadap keadaan yang ada di sekitar. Kemudian bersabar, menciptakan generasi yang sabar. Sabar untuk mencapai tujuan, sabar di dalam menjalani kesulitan, sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kesabaran ini kuat, apalagi yang namanya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, pasti ada rintangan. Di antaranya ada orang yang tidak suka terhadap apa yang kita lakukan. Bahkan terkadang kita dimusuhi, atau mungkin dalam bahasa sekarang ada orang-orang yang berupaya mengkriminalisasi atau menjauhkan kita dari keadaan atau pergaulan kita. Pada ayat 18 Allah berfirman menceritakan kisah ini, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jangan sekali-kali kita berlaku sombong, karena kesombongan menjadikan seseorang dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Memalingkan wajah kita dalam pengertian sombong karena merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, atau menolak kebenaran yang hak, itu dikategorikan sebagai orang yang sombong. Ayat yang terakhir dari surah Luqman yang akan kita kaji pada hari ini, waqsid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dalam hal kita bersikap berjalan, tunjukkan jalan yang gagah, bukan jalan yang lemah.
Suara tunjukkan suara yang tegas, jangan alay. Tunjukkan kepribadian yang baik. Jangan sombong dalam kita berjalan atau dalam bertutur kata. Tunjukkan sikap yang penuh lemah dan lembut, tetapi penuh dengan kewibawaan. Dari kajian kita dari surah Luqman ayat 13 berlanjut 14 sampai dengan 20, bila kita pahami bersama akan memberikan keteladanan yang sangat-sangat luar biasa, akhlak yang mulia, akidah yang benar, yang hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan yang baik antara anak dengan orang tua, terlebih kepada bunda kita. Sampai-sampai ada sahabat bertanya, siapa yang harus kami muliakan? Jawabannya, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian bapakmu, kemudian karib kerabatmu. Kita juga dalam kisah Luqman ini diberikan pelajaran agar kita tetap memperlakukan orang tua kita dalam hal perbedaan, apalagi perbedaan prinsip, yaitu perbedaan akidah. Bahkan ketika ada pemaksaan untuk mengikuti akidah orang tua kita yang berbeda dengan akidah Islam, maka wajib bagi kita untuk tidak taat, tetapi wajib bagi kita berlaku baik kepada orang tua kita. Tetap kita mengikuti jalannya orang-orang yang kembali kepada Allah, jalan yang lurus. Seperti doa-doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Perhatikan salat keturunan kita. Perhatikan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Perhatikan mereka dalam urusan kepedulian terhadap menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran atau amar ma'ruf nahi munkar. Dan perhatikan urusan sabar. Selalu ajarkan kepada mereka sabar, sabar, sabar. Perhatikan mereka di dalam pergaulan. Jika dimungkinkan, pilih pergaulan yang terbaik untuk mereka. Jika tidak memungkinkan, dasar-dasar pergaulan kita tanamkan agar tidak suka memalingkan wajah dari orang lain, artinya tidak sombong. Ketika kita berjalan pun tidak angkuh. Ketika kita bertutur kata pun dengan tutur kata yang baik, tidak menyinggung, tidak menusuk, bahkan tutur kata yang menyenangkan dan membahagiakan. Insya Allah dengan kita mengajarkan nilai-nilai dari Al-Quran pada pesan Luqman kepada putranya, jika kita terapkan dalam kehidupan kita berkeluarga, insya Allah kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Allah turunkan berkah, Allah turunkan rahmat, Allah berikan ketenangan, kenyamanan. Kita pun ketika mampu menanamkan hal-hal nilai-nilai ini kepada anak-anak kita, insya Allah ketika anak-anak kita jauh dari kita, kita pun terasa tenang, nyaman. Karena apa? Kita yakin anak kita adalah anak yang berada di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan segenap pemirsa, mari kita memohon kepada Allah kebaikan dan keberkahan untuk diri dan keturunan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih, yang maha penyayang, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Sampaikan salawat dan salam kami kepada baginda Rasulullah dan keluarganya ya Allah. Jadikan kami termasuk hamba-Mu yang mendapatkan ampunan di dunia ini ya Allah. Dan Engkau jauhkan kami dari siksa kubur dan siksa api neraka. Kumpulkanlah kami bersama dengan orang-orang yang saleh. Jadikan kami termasuk orang-orang yang selalu Engkau berikan petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang penuh nikmat, rahmat. Dan jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang Engkau laknat. Jauhkan kami dari jalannya orang-orang yang tersesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami dan keturunan kami termasuk orang-orang yang mampu menjauhi diri dari segala kesyirikan ya Allah.
Kami mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah-Mu ya Allah, mampu melaksanakan salat, dan jadikan kami termasuk hamba-Mu yang mampu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan tetapkanlah kesabaran selalu ada pada diri kami, dan kami termasuk hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari sikap sombong, sikap takabur, dan jadikan pergaulan kami adalah pergaulan yang Engkau berkahi. Jadikan teman-teman kami adalah teman-teman yang baik, teman-teman yang berakhlak mulia, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan surga beserta keluarga kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita sampai bertemu pada pertemuan yang akan datang. Salam untuk keluarga. Semoga kita akan dipertemukan Allah di dunia dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.